engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Garis bawahi kalimat pertama 46. Inilah iman. Lagi sekali garis bawahi kalimat pertama. Berbunyi apa? Hari ini juga. Dengarkan. Dia sudah perang atau belum? Belum. Sama sekali belum perang. Baru maju menghadapi. Tapi Daud beriman hari ini juga. Ini luar biasa. Nah, ini yang kita cari. Apa dasar iman Daud? Saudara, untuk apa saja dalam hidup ini selalu kita cari apa alasannya. Selalu. Kita tidak bisa membiarkan semua itu terjadi begitu saja tanpa kita tahu alasannya. Kalau Tuhan melihat apa yang kami kerjakan sampai hari ini bisa seperti ini, saya selalu berpijak pada firman ini. Sekalipun itu nggak mungkin buat saya, tapi kalau saya tahu ada alasan yang tepat dari Roh Kudus menunjukkan, saya tetap akan melangkah. Jadi kesimpulannya, untuk mengerjakan apa saja, ini penting. Untuk mengerjakan apa saja itu selalu tidak tergantung dengan kemampuan kita. Catat itu baik-baik. Saya ulangi lagi, untuk mengerjakan apa saja asal Tuhan menunjukkan kepada kita. Belajarlah untuk percaya tidak ditentukan oleh kemampuan kita, baik kemampuan secara intelektual, kemampuan secara finansial, kemampuan secara fisik, tidak semua. Lalu apa yang menentukan itu? Jawabannya kepada 1 Yohanes 5 ayat 14 tadi. Asal saudara tahu ini kehendak Tuhan kerjakan. Kok nggak ada yang ngamen? Kalau saudara sudah tahu itu kehendak Tuhan untuk mengerjakan, saudara orang egois dan gitu aja. Kalau kita sudah tahu itu kehendak Tuhan dan jelas, lakukan. Nggak usah takut. Maka kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Selanjutnya, hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hebat bukan iman Daud? Bukan karena dia ingin mati, terhormat, karena dia nggak disukai, tapi dia punya iman. Yahweh akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dengarkan, ini bukan goblok saudara, ini bukan nekat. Jangankan pedang, pisau saja Daud nggak bawa. Lalu mau menggal kepalanya pakai apa? Dia cuma bawa tongkat sama ketapel. Coba bayangkan. Lagi sekali, jangan dibilang Daud goblok, nekat, tidak. Anak ini punya pengenalan kepada Bapa di surga luar biasa. Katakan amin. Dia nggak asal bicara. Dan kita tahu kisahnya. Akhirnya Daud menggal kepala Goliat pakai apa? Pakai pedangnya Goliat sendiri. Luar biasa iman ini. Oke, saya lanjutkan. Dan aku akan mengalahkan engkau. Imannya hebat. Hari ini, jangan lupa. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Kapan lagi kalimat berikut? Baca. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Nah, orang masih seger buger gitu kok bilang mayatmu hari ini. Kecuali kalau Goliat sedang sakit, kanker atau hepatitis mau mati, boleh ngomong seperti itu. Orang masih sehat seperti itu, gagal lagi. Dia bilang hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Loh, ini lebih gila lagi nih imannya. Yang satu saja belum diapa-apain, bilang semua tentara Filistin mayatnya pun akan kuberikan kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya, nah garis bawahi, ini motivasinya. Roh Kudus, engkau jamah setiap kami untuk kami punya iman yang benar ini. Renungkan ini, supaya siapa? Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Ternyata ini iman anak ini. Dia bukan nekat,
Dia bukan ingin bunuh diri, ingin mati saja karena orang tuanya nggak suka, kakak nggak suka, tidak. Tapi dia ingin supaya Tuhan dipermuliakan. Hubungkan dengan apa yang Yesus Tuhan doakan untuk kebangkitan Lazarus tadi, demi orang-orang yang berdiri di sini itu. Maka itu saudara, orang pelit dan orang egois tidak akan pernah lihat mujizat Tuhan. Saya ulang, orang pelit dan orang egois tidak akan melihat mujizat Tuhan, dan dia pun gak akan lihat kemuliaan Tuhan. Sebab orang pelit dan orang egois selalu mengukur ke dirinya sendiri, bukan ke orang lain yang ada di sekitar. Jujur pada diri sendiri, saudara termasuk orang yang mana? Maka itu orang pelit dan orang egois gak akan pernah bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena orang egois akan terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Untuk ngurus dirinya aja kurang waktu, apalagi ngurus orang lain. Tuhan gak pernah bertengkar dengan kita, bahkan gak akan mau. Betul tidak? Kenapa Tuhan gak mau bertengkar dengan kita? Jawabannya apa? Ya buang-buang waktu bertengkar dengan kita. Contohnya kalau ada profesor, gak mungkin berantem sama anak umur 5 tahun. Ngerti gak contoh ini saudara? Maka itu kalau Tuhan tahu ada orang egois, ada orang pelit, orang itu gak akan pernah lihat mujizat, gak akan pernah lihat kemuliaan Tuhan. Karena dia takut untuk melangkah. Apa-apa diukur pada dirinya sendiri saja. Untuk apa saja belajarlah bertindak tanpa kita takut untuk melangkah. Apa saja. Maka Roh Kudus akan membuka jalan, akan menolong. Maka kita akan lihat mujizat itu terjadi. Untuk apa saja. Tanggal 13 malam itu habis ibadah, Pak Soeharto memberitahu saya masih ingat anak kita sekolahkan dari SP3 Jaya, ya namanya Jaya. Nah, dia bilang, Koden Jaya ini ingin bergabung dengan Pesat. Saat dia lulus sama dari SMK, oh baik kalau begitu. Nah, kira-kira mau gabung Pesat yang mana? Pak Harto bilang, ya udah dekatnya Tomohon. So langsung hari itu juga, enggak besok, saat itu juga masih di Menara. Saya telepon ke Parensio Sinaga, pimpinan Pesat yang dari Tomohon. Saya bilang, kapan ada pendaftaran? Oh, minggu depan. Wah, cepat sekali. Baru ngomong ini. Nah, terus saya tanya anak itu. Ya, waktu Pak Harto saya suruh ngomong Pak Ren untuk memberi data anak ini, saya bilang dia, kamu siap nggak secepatnya berangkat? Siap. Walaupun kaget, dia bilang begitu. Karena harus cepat berangkat. Urusan gampang nanti. Saudara, 3 hari lalu dia sampai di Tomohon. Dia telepon saya. Dia bilang dia berterima kasih betul. Nah, padahal waktu saya ngomong itu, saya tuh nggak ada duit. Bagaimana memberangkatkan anak ini? Tapi Tuhan kerja luar biasa. Ngerti cara ini, saudara? Kalau saya egois, saya mikirin sendiri, saya lagi ngurus kamu aja lagi nggak ada duit. Enggak begitu caranya. Buatlah segala sesuatu untuk menyatakan Tuhan ada di bumi ini. Amin. Dan ini yang dibuat oleh Daud supaya seluruh bumi tahu bahwa ada Yahweh yang hebat di sini. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini, kumpulan orang banyak ini tahu bahwa Yahweh menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Yahweh lah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saya percaya kalau saudara sampai hari ini masih belum punya konsep bagaimana hidup kita punya dampak kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Tanggal 18 hari Minggu yang lalu, salah satu anak kami dari Berlin itu menikah. Nah, mereka itu bertobatnya dua-dua ada di Jerman. Jadi mereka di Indonesia nggak punya kenalan satupun gereja. Nah, cuma saya juga kurang teliti untuk tanya. Saya juga baru tahu di pemberkatan itu kalau kedua orang tua mereka itu sama sekali tidak Kristen.
Jadi mereka itu tidak pernah ke gereja, mereka ternyata